wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan Official. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai Gunung Pakuaja yang ada di Wonosobo. Saya sudah kedatangan narasumber yang bernama Pak Yajid atau yang biasa dikenal dengan Pak Pepino. Pak Pepino ini adalah penjaga yang sudah lama di Gunung Pakuaja. Ngomong-ngomong, sebelum mulai podcast ini, saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa share. Pak Pepino. Alhamdulillah sehat Bun, salam lestari juga ya. Sekarang saya udah ada di rumahnya Pak Pepino nih. Tadi saya habis nanjak bareng. Ya. Pak, ini mau tahu nih Pak, Bapak udah berapa lama bertugas di Gunung Pakuaja ini? Sebetulnya kalau yang benar-benar dihitung tugas itu baru mulai tahun 2018. Tapi kalau sukanya karena saya memang kelahiran di sini, dari sini, jadi dari kecil saya udah tahu seluk-beluk dari Pakuaja ini. Oke. Pak, Gunung Pakuaja ini dibuka untuk umum tahun berapa Pak? Sebetulnya untuk Pakuaja ini udah lama ya, dari tahun 2000-an itu udah dibuka. Tapi untuk resminya yang dapat izin dari perhutani itu tahun 2015. Untuk Pak Pepino sendiri gabung jadi pengurus Gunung Pakuaja ini mulai tahun berapa Pak? Kalau saya sendiri itu mulai tahun 2017 sudah. Baru tahun 2017 itu saya masuk. Pak, ini kan Gunung Pakuaja ini dibuka untuk umum tahun 2015 ya. Dan Bapak bergabung di 2017. Sebelumnya itu mungkin ada pengurus-pengurus lain? Ya atau ada dari dulu 2010 sebetulnya udah ada yang itu kan penjajakan dulu. Itu udah pada naik, tapi zaman dulu itu belum banyak orang tahu. Ya buat ngecamp juga. Paling adanya ya itu untuk ke Pakuaja itu kan ada pakunya itu. Ada batu Pakuaja itu yang ada mitosnya itu. Itu jadi sebelum buat pendakian juga udah buat ini para turis juga yang mengkeramatkan penziarah itu pada ke situ juga udah. Oh iya. Pak, ini kebetulan kan tadi Bapak sudah ngantar saya jalan-jalan ke Gunung Pakuaja ya. Kita tektok. Saya tuh bener-bener kesan saya itu pertama adalah jalurnya asik banget, menantang banget. Mungkin untuk para pemula yang masih muda-muda ini bolehlah belajar di sini. Jadi untuk pendaki-pendaki yang belum pernah datang ke sini bisa coba tuh. Selain Gunung Prau mungkin ya, ternyata di sini juga ada loh Gunung Pakuaja dan jalurnya juga lumayan menantang. Jadi teman-teman wajib coba deh. Nah, selanjutnya Pak, di sana juga kan ada keistimewaan ya, karena di atas puncak Gunung Pakuaja itu ada batu meteor, betul-betul ya Pak ya? Batu meteor. Dan itu ceritanya gimana Pak, batu meteor? Jadi untuk batu meteor itu kan sebenarnya cuman julukan yang orang-orang sekarang. Kalau dulu sebenarnya itu batu sisa buat candi. Karena candi-candi semua candi yang ada di dataran tinggi Dieng itu pengambilannya batu itu dari Gunung Pakuaja. Jadi batu yang besar itu sebenarnya sisa dari batu pembuatan candi di Dieng gitu. Pak Pepino, boleh diceritain nggak karakteristik dari Gunung Pakuaja ini? Kenapa pendaki wajib datang ke Pakuaja ini? Ya, sebetulnya Pakuaja ini kan memang apa ya, gunung yang tidak terlalu tinggi sih, tapi insya Allah ya komplit lah, lengkap. Jadi apa aja ada. Misalnya seperti ada kawahnya, karena ini memang gunung aktif, gunung masih aktif, jadi kawahnya juga ada kawah aktif, itu namanya kawah Silawa. Itu berada di jalur ke Pakuaja, tapi masih di ini, di apa ya, yang paling naik itu di jalur 90%. Itu ada kawah Silawa, juga dibilang lengkap itu karena di situ sabananya juga ada 3 sabana juga, dan ada batu Pakuaja tadi, juga ada terowongan gelonggong. Di situ lengkap pokoknya untuk anak-anak muda mungkin ya, untuk pemula juga. Ini kan gunung yang treknya trek pendek, tapi view-nya insya Allah luar biasa. Bisa danau dibilang, juga ada Pak, sorry, ya? Danau ini kebetulan untuk Pakuaja ini dikelilingi 4 danau. Itu selain yang di Dieng itu ada 2, seperti
Danau Telaga Warna sama Telaga Pengilon. Terus di Sembungan itu di Sikunir, di Gunung Sikunir itu mengelilingi juga di bagian utara. Untuk Pakuaja itu ada namanya Telaga Cebong. Terus yang di bawah itu yang di timur, di arah timur itu ada Telaga Menjer. Itu juga view-nya udah bagus-bagus semua di situ. Dan dari Pakuaja itu kebetulan kelihatan semua. Jadi bisa seperti itulah, bisa sekalian wisata. Begitu naik gunung nanti di puncak juga belum sampai di puncak sih, masih di perjalanan juga udah disuguhin seperti danau-danau itu udah kelihatan dari Pakuaja itu di perjalanannya. Itu sunrise-nya gimana Pak? Untuk sunrise-nya ya 11-12 lah, sama yang terbagus di Asia Tenggara ini kan untuk sunrise di Sikunir. Di desa tertinggi itu Desa Sembungan. Kebetulan letaknya itu memang berdampingan Sikunir sama Pakuaja. Cuman Pakuaja lebih tinggi ya sekitar berapa ya 100 mdpl lah kalau sama Sikunir. Jadi kalau di puncak Pakuaja nengok Sikunir itu harus ke bawah. Iya, harus melihatnya ke bawah. Di bawahnya Pakuaja itu Sikunir. Untuk Gunung Pakuaja ini kebetulan sunrise-nya juga banyak ini sih, view-view yang kelihatan dari puncaknya itu untuk gunung itu sangat banyak, seperti Gunung Andong, Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Gunung Kembang. Untuk sunsetnya. Nanti kalau untuk itu untuk sunrise. Kalau untuk sunsetnya itu kita menghadap ke barat, itu ada Gunung Slamet, Gunung Pangonan, Gunung Bismo, Gunung Prau juga kelihatan semua. Dikelilingin banyak gunung lah, karena ini juga untuk Pakuaja kan masuk Seven Summit Wonosobo gitu. Pak Pepino, tadi sepanjang perjalanan ya, mulai dari Simaksi ya Pak, Iya. terus kita jalan ke arah sana itu banyak pembangunan yang baru dikerjakan ya, seperti kayak ada, saya lihat tadi kayak semacam villa atau apa gitu. Nah, untuk pariwisata di sini apa Pak? Selain naik gunung Pakuaja itu sekitarnya mungkin ada wisata apa yang bisa kita lihat nanti kalau para pendaki atau para pelancong ke sini? Jadi untuk para pendaki ini kalau ke Dieng aja itu kan udah ini, kebetulan letaknya Pakuaja itu kan di dataran tinggi Dieng. Udah terkenal di negeri di atas awan. Itu memang view-nya itu banyak sekali, juga ada destinasi wisata itu masih dari bawah. Sebelum Pakuaja, sebelum basecamp Pakuaja ini itu udah ada di bawah, itu ada Bukit Sikapuk, juga spot foto itu Batu Angkruk. Itu cuman 1 kilo sebelum basecamp Pakuaja ini. Nanti kalau setelah basecamp Pakuaja itu juga masih banyak destinasi wisata seperti Tok Bimalukar, ada sampai Dieng kan cuma 3 kilo. Nanti di Dieng wah super banyak lah untuk tempat-tempat wisata itu, ada candi, ada pemandian air panas juga, ada batu ratapan angin. Itu di situ memang lokasinya kebetulan berdekatan semua, jadi bisa lah untuk yang mau wisata atau mau naik gunung, jadi bisa satu kali berangkat tapi dapat banyak tempat itu. Kan Gunung Pakuaja itu dibuka 2015 ya. Nah, 2019 itu kan terjadi corona Pak ya, di mana berdampak sangat buruk terhadap pariwisata ya, termasuk juga mungkin gunung ya. Nah, itu gimana Pak dampak dari sesudah dibuka 2015, terus 2019 terjadi corona, terus sampai sekarang mungkin corona juga sudah lumayan tidak membuat orang takut lagi. Itu gimana Pak? Kalau sebelum corona itu kan ya udah lumayan ramai juga sih Pakuaja, udah viral lah, udah ada banyak tamu juga, udah banyak pengunjung. Itu kebetulan juga ada corona itu memang semuanya merasakan lah dampaknya. Di sini di Pakuaja itu 2019 masih dibuka. Untuk yang ditutup total itu 2020 itu anggotanya juga, kalau tadinya itu ada pengurus anggotanya itu lebih dari 20 orang. Cuman kalau begitu ada corona ditutup juga pada pergi.
Jadi habis anggota pada keluar, saya punya inisiatif juga karena masih sayang juga lah sama Pakuaja ini. Jadi saya tetap buka lagi ini di tahun ini, dibuka lagi terus ya ini mulai berjalan lagi lah. Alhamdulillah mulai rame, tapi belum serame kayak sebelum corona. Kalau sebelum corona itu udah 1 minggu tiap malam minggu itu udah ada sekitar 100 sampai 150 pengunjung. Cuman ini ditutup begitu sepi, terus dibuka lagi ini alhamdulillah udah mulai berjalan, udah ya paling enggak 1 minggu ya 50-an orang udah dapat, udah mulai banyak lagi gitu. Pak, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin Bapak punya harapan yang bisa Bapak sampaikan? Ya, harapannya untuk anak-anak muda mungkin ya, juga para manula yang masih suka sama gunung, sama kelestariannya juga. Mudah-mudahan ada yang tertarik lah, banyak yang tertarik sama Pakuaja ini, karena di Pakuaja ini kayaknya juga beda sih sama gunung yang lain. Kalau Pakuaja ini yang sudah ke Pakuaja, yang udah pada nanjak ke Pakuaja itu biasanya bisa cerita, bisa ngomong apa adanya. Kalau Pakuaja itu benar-benar si cabai rawit, gunung kecil tapi begitu lengkap itu. Jadi mungkin ya buat yang masih penasaran, buktikan aja untuk Pakuaja. Seperti Ibu Ratna tadi kan, kalau saya ngomong juga tidak percaya, tapi udah lihat sendiri, udah kesana sendiri, jadi udah percaya lah adanya kayak gitu. Kesan saya pertama kali ketika Pak Pepeno itu menawarkan saya untuk berkunjung ke Gunung Pakuaja ini, wah mungkin mirip sama gunung yang ada di sekitar sinilah, saya pikir gitu kan. Tapi ketika saya coba, wah teman-teman, itu benar-benar itu wajib dicoba teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman adalah pendaki pemula, tapi jalurnya itu memang asik banget, asik dan menantang. Agak capek sedikit lah, tapi tidak capek banget. Jadi pemandangannya juga, view-nya juga dapat semuanya dan lengkap. Ada kawah, ada danau, ada batu meteor, ada batu Pakuaja, ada terowongan Gelanggong. Wah, itu bagus banget. Dan di satu sisi juga perkebunan masyarakat di sini juga indah banget pemandangannya. Oke teman-teman, ditunggu aja kedatangannya di Pakuaja. Gunung kecil tapi cabai rawit ya Pak. Ya betul. Cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai Gunung Pakuaja. Terima kasih Pak Pepino atas waktunya. Ya, sama-sama. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.